Shalom Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan tayangan online ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita yang besar, Allah kita yang dahsyat, dan Allah kita yang perkasa. Haleluya. Katakan, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku pujimu. Allahku, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku pujimu. Membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagimu. Membawa tubuh, jiwa, dan rohku yang kudus berkenan padamu. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus-kuduslah Tuhan. Yeah. Allahku, Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu. Setiap hari, setiap waktu, ku membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagimu. Membawa tubuh, jiwa, dan rohku yang kudus berkenan padamu. Yeah. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus-kudus. Segenap hati, segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus-kuduslah Tuhan. Ku bernyanyi bagimu, yeah. Oh, katakan, segenap hati aku bermuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus-kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembahmu dan berseru kudus-kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Oh, kudus-kuduslah Tuhan, layak disembah, dipuji, ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang perkasa dan dahsyat? Amin. Kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Allah perkasa. Come on.
firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Mari ma Tuhan katakan, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Di atas kepala kita lebih dahsyat lagi, dan kita melompat bagi Dia. Come on! Haleluya! Katakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan bersama, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah. Nggak kau dengeran lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Allah kita yang perkasa dan dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sekali lagi oleh karena kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk dapat melanjuti setapak demi setapak dalam kehidupan kami. Amin. Itulah kasih dan penyertaan-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. The hope of all hearts, the hope of all hearts is You. Your love never fails, Your love never fails. The hope of all hearts, the hope of all hearts is You. Your love never fails, Your love never fails. The home, You are the home, the home of all hearts, the home of all hearts is You.
Mari semangat Tuhan, nyanyikan pujian ini. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope is Jesus. Oh, the hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Saat ini kami mau berkata, bagi setiap jiwa, bagi setiap hati yang kau putus asa, percayalah kasih Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup memulihkanmu. Ya, selamat sore kepada Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali ya di dalam edisi ketiga untuk tahun 2022 di Zoominar MDC Family Ministry. Hari ini edisi 27 Maret 2022. Bapak Ibu dengan judul Jangan Buka Sekarang. Wah, ini menarik sekali pasti ya. Saya percaya, saya rindu Bapak Ibu ada di dalam satu posisi yang nyaman, yang enak, sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar bersama sore hari ini bersama dengan Kak Betuel, ada Kak Intan dan Kak Vijay juga. Nah, beliau adalah para gembala-gembala youth maupun di sekolah minggu begitu ya. Saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu yang ada di Surabaya, di Jakarta dan di tempat-tempat yang lain yang sore hari ini ikut bersama-sama dengan webinar atau Zoominar pada sore hari ini. Bapak Ibu, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan dan sharingnya perihal topik hari ini ya. Ketika nanti kita berdiskusi bersama, pembicara menyampaikan materi, silahkan untuk kalau ada pertanyaan ataupun sharing mengenai topik hari ini silahkan mengisi di kolom chatroom. Dan yang untuk hadir yang bersama dengan saya di ruangan ini, di onsite ya Bapak Ibu, karena kita juga lagi nyoba hybrid ya Bapak Ibu, mulai untuk mungkin bulan-bulan ke depan, kalau suasana sudah mendukung, kita bisa memulai seminar-seminar ini dengan hybrid, sehingga kalau Bapak Ibu yang berkenan hadir, silahkan hadir ke gereja kami, gitu ya. Oke, silahkan menyampaikan pertanyaannya ya secara tertulis kepada panitia, gitu ya. Kalau yang di rumah, Bapak Ibu silahkan mengisi di kolom chatroom ya untuk pertanyaan maupun sharingnya. Puji Tuhan, kita akan segera mulai, Bapak Ibu, Zoominar kita sore hari ini, jangan buka sekarang. Wah, keren sekali ya topiknya. Saya akan minta tolong kepada Pastor Handono untuk memulai acara ini. Silahkan Pastor untuk memulai dengan doa. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama naikkan doa kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di dalam Zoominar Family Ministry. Kali ini kami boleh belajar bagaimana memahami anak remaja kami dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami sadar tidak mudah untuk kami sebagai orang tua approaching, mengadakan pendekatan kepada anak-anak kami karena ada perbedaan bahasa cinta antara orang tua dan anak. Di samping itu ada pengaruh pergaulan dari anak-anak kami yang semakin luas, belum lagi bombardir media yang mereka dapatkan, sementara mereka juga harus mengalami pertumbuhan di dalam jati diri mereka. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa Tuhan memberkati ketika narasumber yang Tuhan sudah persiapkan, Mr. Betuel,
Bapak Vijay dan Ibu Intan, Tuhan, kami berdoa biarlah pengurapan-Mu turun atas mereka. Kami berdoa apa yang mereka sampaikan sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami sebagai peserta. Hamba berdoa Tuhan, setiap peralatan yang kami pakai, jaringan internet yang kami pakai baik di tempat ini maupun di rumah, di tempat masing-masing para peserta, Tuhan Kau menolong supaya semuanya boleh lancar dan kami boleh mendapatkan berkat dari pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari kita yang percaya katakan, amin. God bless you, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih kepada Pastor Handono untuk memimpin kita bersama-sama di dalam doa. Saya akan membacakan terlebih dahulu profil daripada pembicara kita pada para pembicara kita. Ya, jadi hari ini pembicaranya ada 3 orang, Bapak Ibu. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk profil pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Pastor Betuel Himawan. Beliau adalah intergenerational pastor di dalam gereja GKPB Masa Depan Cerah. Kemudian selanjutnya, ya ada Kak Intan, beliau adalah children pastor di dalam gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Beliau adalah children pastor. Dan yang terakhir ada Kak VJ atau Kak Victor Joshua, ini nama kerennya. Beliau adalah VJ gitu ya kita panggilnya. Jadi beliau adalah youth pastor untuk di GKPB MDC. Oke, tanpa panjang lebar, Bapak Ibu sekali lagi, jika sudah ada pertanyaan yang mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya dengan topik yang sekarang ini gitu ya, cukup hangat topiknya, dan silahkan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar saya persilahkan kepada pembicara kita atau para pembicara kita sore hari ini untuk menyampaikan materinya dan sekaligus kita akan bersama-sama berdiskusi bersama. Silahkan kepada Pak Betuel dulu ya. Silahkan. Baik, selamat bertemu secara online Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya batasin dulu skup pembicaraan kita ini, kita bicara kepada orang tua begitu ya. Jadi memang kita akan banyak ngobrol dari hati ke hati antara kami yang Tuhan percayakan untuk melayani di generasi yang memang kumpulnya sama anak-anak remaja. Ya mungkin saya mulai dengan begini ya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ikut Zoom ini punya anak remaja, saya kasih tahu bahwa rahasia Anda ada di tangan saya. Saya bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi memang biasanya konon anak remaja itu lebih bisa ngobrol dengan temannya ya, ngobrol dengan kakak rohani atau dengan teman-teman di gereja daripada dengan orang tuanya. Konon begitu. Nah, tapi sore ini juga saya mungkin tidak akan banyak ngomong tentang teori-teori seperti apa begitu, tetapi kita mungkin akan ngobrol. Saya Betuel dengan VJ dan Intan akan sharing-sharing bagaimana kami melihat apa sih sebenarnya yang esensi dalam pelayanan kepada remaja, apa sih esensi yang perlu dilakukan di rumah ya, orang tua juga lakukan kepada anak remajanya. Karena anak remaja ini menarik ya, apa yang terjadi itu dalam kehidupan anak remaja itu seringkali spontan gitu ya, dan tiba-tiba saja begitu ya. Siapa yang ngikutin Zoom ini atau seminar ini yang memiliki anak remaja yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Tiba-tiba anakku remaja, tiba-tiba lu dulu enggak pernah ngomong begitu loh Kak Betuel, tiba-tiba ngomongnya jadi begitu. Dulu nadanya enggak begitu Kak Betuel, tiba-tiba nadanya kok lain gitu ya. Jadi tiba-tiba itu membuat panik, membuat terkejut orang tua dan sepertinya anak remaja mereka itu susah didekatin gitu ya. Jadi kayak alien di rumah anak remaja itu. Ya, sudah punya anak remaja belum ya? Belum ya. Oh sudah punya anak Kak Vici? Oh belum ya, oke. Oh menikah belum ya, oke. Jadi masih jomblo ya. Tapi deket sama anak remaja ya. Jadi nanti mungkin kapasitasnya Kak Vici ini dalam arti dia menyampaikan curhatan anak remajanya. Ya kalau Kak Intan mungkin akan lebih menjembatani kita bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia remaja itu juga tidak lepas dari kita membangunnya dari waktu kecil karena Kak Intan banyak ministrinya di anak-anak gitu ya.
kenapa dikasih judul jangan buka sekarang? Nah, mari kita buka sekarang ya, karena pada waktu promo itu jangan buka sekarang belum boleh dibuka. Nah, sekarang kita buka-bukaan di sini gitu ya. Dan settingnya tadi saya sudah minta izin sama Pak Winas sebagai host, ini bukan seminar yang satu arah, jadi ini kita ngobrol, mau interupsi, mau tanya pada saat itu juga boleh, Kak Intan, Kak VJ, bahkan Kak Wenas ya, sebenarnya Kak ini juga dipanggil kakak, karena Kak Wenas juga aktif di pelayanan anak juga, di sekolah gitu ya. Jadi bisa apa namanya panggil Kak Winas gitu ya. Oke. Nah, mungkin tapi saya mulai tadi dengan judul jangan buka sekarang. Kenapa diberi judul jangan buka sekarang? Itu sebenarnya dari judul buku gitu ya. Saya tidak tahu ini bisa kelihatan atau tidak ya. Ini buku gitu ya. Wah, saya ngezoom gitu ya. Enggak tahu ya. Anggap saja ini betul judulnya jangan buka sekarang gitu. Ya, oke ya. Ini jangan buka sekarang. Ini judul buku. Nah, ini buku saya hari ini hadir bukan untuk promosi buku karena buku ini tidak untuk dijual gitu ya. Tetapi ini adalah komitmen gereja MDC untuk tidak hanya melayani khotbah atau sharing, tapi di MDC ini kami dari intergenerasi, kami pelayanan intergenerasi, pelayanan kepada generasi yang akan datang. Kami itu sangat ingin menyediakan tools, ya, peralatan-peralatan, alat bantu, materi-materi yang bisa dipakai. Jadi sebenarnya ketika saya menulis buku Jangan Buka Sekarang ini ditulis dengan cara untuk bisa dibaca. Ya, kerinduannya adalah, mimpinya adalah ada ayah-ayah yang membaca buku ini bersama dengan anak remajanya dan bercerita tentang 3 hal, ya. Salah satu bicara tentang peran atau desain gender. Kenapa sih Tuhan tuh nyiptain laki-laki? Kenapa sih Tuhan nyiptain perempuan? Itu hal yang paling penting. Jadi buku ini bukan bicara tentang LSD, love, sex, and dating, apalagi dating karena kita tidak mengajarkan tentang tips-tips dating. Mungkin it's not our culture, itu bule banget begitu ya. Tetapi kita di sini semua kembali ke desain. Bahkan dalam kita ngobrol dengan anak remaja, semuanya kita akan selalu kembalikan ke desain itu, gitu ya. Nah, juga di dalamnya ada masa-masa pergumulan bagi anak remaja, yaitu tentang rasa tertarik, jatuh cinta. Jadi kalau anak remaja Anda hari ini sedang mengungkapkan perasaan, mah aku sedang jatuh cinta, berarti wajar. Wah, puji Tuhan, anak Anda wajar, anak Anda waras, anak Anda sesuai dengan desain Tuhan. Karena setiap kita harus melewati itu, rasa tertarik itu penting untuk modal kita nanti masuk di dalam pernikahan, kecuali mereka-mereka yang memang secara khusus dipanggil untuk selibat atau melajang. Nah, kemudian yang ketiga bagiannya adalah bicara tentang daya tarik seksual. Ya, saya nggak tahu berapa banyak dari Anda orang tua yang pernah ngomong tentang seks, ya, tentang daya tarik seksual kepada anak-anak Anda. Sejak usia berapa Anda sudah membicarakan itu? Nah, kami menyediakan di pelayanan itu, sementara ini mungkin ini sudah digunakan berapa tahun ya, J ya? Mungkin sudah lama ya, J ya? Sudah kelas ya, kita ada kelasnya ini beberapa kali gitu ya. Ada kelasnya itu kurang lebih ada 6-7 kali. 6-7 kali angkatan ya, 6-7 kali angkatan. Ya, KVJ-nya juga boleh ditampilin di layar, tidak saya saja. Ya, jadi mungkin 6-7 kali ya, 6-7 kali kami mengadakan formatnya masih kelas ya. Jadi ada kakak leader yang megang begitu. Tapi kerinduannya ke depan adalah ayah yang mengajar membacanya bersama dengan anak-anaknya, anak-anak remajanya. Nah, tapi saya tidak akan membahas buku ini karena ini butuh 3 kali pertemuan dan panjang ya. Tapi ini yang mungkin ingin saya sharingkan dulu ya untuk kepada teman-teman yang di panggung juga, nanti kita jadi pokok bahasan untuk Kak Wenas juga. Ya, ini yang mau sharingkan. Ya. Idenya apa sih sebenarnya? Kita lagi mau ngomong apa sih? Kita mau mendekati masalah tentang remaja ini atau isu tentang dunia anak remaja ini yang seringkali dianggap menjadi satu isu yang paling sulit dalam parenting. Kalau kita boleh jujur, kalau kami juga boleh jujur, ada banyak orang tua yang datang dan berkata sangat sulit ini untuk urusan anak remaja. Nah, idenya adalah pembicaraan kita pada sore hari ini, kita tidak bicara cari teori-teori yang mungkin sedang beredar atau kita juga tidak menyalahkan atau menghakimi, tapi kita lebih kepengen tahu apa sih kehendak Allah untuk anak remaja. Sebagai orang tua, we have to know
gitu ya. Kita harus tahu God's will, apa sih kehendak Allah dan rencana Allah untuk anak-anak remaja kita, begitu. Ya, oleh sebab itu ada beberapa hal yang Alkitab katakan. Secara khusus Alkitab tidak pernah berkata tentang kehidupan remaja itu sendiri. Ya, sekarang ada banyak dalam dunia psikologi, dalam dunia konseling dan segala macam, ada banyak pengajaran tentang remaja itu apa, usianya, ciri-ciri, karakteristiknya. Oke, itu kita bisa pakai, kita bisa gunakan. Dan Alkitab memang tidak bicara mungkin secara spesifik, ya. Namun menariknya dalam berbagai teks-teks Alkitab yang berkaitan tentang parenting, kita bisa menemui banyak prinsip yang kemungkinan besar itu ditujukan kepada usia remaja dan pemuda. Kalau punya waktu nanti tolong di rumah baca itu misalnya Amsal 1 sampai Amsal 7. Coba renungkan Amsal 1 sampai Amsal 7. Itu sepertinya ada hikmat yang diberikan kepada orang tua yang pada waktu itu sedang bergumul kepada anak remaja dan anak muda. Sehingga teks-teks itu sangat valid untuk kita pakai dalam mendekati anak remaja. Nah, saya tidak mau panjang-panjang tentang pengantar ini. Nah, sekarang kita coba lihat Alkitab itu ngomong apa sih tentang apa yang akan kita dapati di usia remaja. Ya, kalau kita tahu apa yang sedang terjadi, maka kita jadi tahu, oh kondisinya kayak gini. Nanti kalau cari treatment juga kita tahu, oh treatmentnya harusnya begini. Kita nggak kaget gitu. Nah, Alkitab itu kasih tahu, kalau kita punya anak remaja, kemungkinan besar kita akan menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, ini satu, apa yang kita lihat pada masa remaja menurut Alkitab. Jadi kita lihat satu-satu, tapi kita nggak akan bahas semua, karena ini bisa jadi obrolan yang panjang, nanti ada beberapa penekanan. Oke, yang pertama, mereka-mereka yang di usia remaja itu mulai tidak tertarik dengan yang namanya hikmat atau pengajaran. Ya, saya pakai kata hikmat karena itu dipakai Amsal. Tapi sebenarnya itu bicara tentang pengajaran atau nasihat. Dan tidak tertarik dengan namanya teguran. Jangan heran, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda punya anak remaja, paling sulit kan anak remaja itu. Baru aku nasihatin kemarin saya lagi ngobrol sama temen cerita-cerita. Lalu suaminya itu cerita dengan antusias begitu ya. Jadi dia sedang memberikan value bahwa di dalam film itu hati-hati ada pengaruh ini. Jadi waktu mereka sedang nonton film bersama keluarganya, si suaminya tuh cerita banyak. Ini loh, ini hati-hati. Di film tuh bisa masukkan value gini. Berharap anaknya itu mendengarkan. Tapi tiba-tiba istrinya nyeletuk di sebelahnya. Nah, itu pas dia ngomong begitu, maksudnya suaminya itu lagi ngomong gitu, langsung anak-anak itu ngomong, sudah tapi kita bisa nonton enggak? Itulah satu scene ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua, kalau orang Jawa bilang cegek gitu, cegek loh. Kita ini mau ngasih nasihat tapi sepertinya mereka enggak tertarik dengan hati atau teguran ya. Ini bisa muncul. Yang kedua itu biasanya usia remaja anak-anak itu sulit untuk mengenali hati. Ya, jadi hati-hati juga atau be careful dengan semboyan, ikuti kata hatimu. Karena di usia remaja, kalau kita tidak hati-hati, sebenarnya setiap kita ini juga pada waktu remaja, itu masa-masa di mana sedang mencari sesuatu. Oh, tidak apa-apa ditampilkan. Ya. Kurang mengenali hati mereka, artinya anak remaja itu sulit untuk mengerti. Jadi ketika orang tua tiba-tiba dengan judgmental spirit berkata, anak remajaku itu suka memberontak. They don't know. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang memberontak. That's the problem. Gitu. Itu problemnya bukan mungkin Vici ngalami itu ya, ketemu ya dengan anak remaja itu. Jadi kita blame itu semua blame itu. Kita boleh kasih title apa saja itu. Ngomong apa? Oh remaja itu begini, remaja itu begini, remaja itu begini. The problem adalah mereka nggak bisa kenali itu. Ya, itu di masa. Makanya banyak yang ngomong masa remaja itu masa krisis identitas. Walaupun kalau kita boleh jujur, sampai tua pun banyak orang tua yang krisis identitas. Ya kan? Betul ya, kita harus akui itu gitu. Ya, mencari identitas diri yang belum ajek atau yang belum di dalam Kristus itu identitas kita harusnya jelas, kita adalah ciptaan baru gitu. Nah, tetapi di usia remaja urusan hati ini banyak sekali. Banyak sekali akan muncul dan kita harus sadari itu kondisinya. Mereka sedang bergumul bahkan dengan hati untuk mengerti mereka itu, hati mereka itu sulitnya minta ampun. Ya, nah sebenarnya kalau di Alkitab itu mungkin secara teologis ya, Alkitab itu enggak pernah membedakan antara namanya pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itu jadi satu gitu ya. Tapi kadang-kadang di dalam remaja itu tambah bingung gitu.
Jadi dia tidak bisa kendalikan perasaan, dia nggak bisa perintahkan pikirannya, nggak bisa merintahkan perasaannya. Makanya ada banyak remaja disebut baperan kan gitu kan ya, baper dan segala macam. Dan itu terjadi banyak. Ya, saya pernah, nggak tahu, VJ Intan pernah ingat nggak ya? Saya pernah menyebutkan ciri-ciri remaja itu namanya parah pilah, parah pilah, parah pilah, ya parah pilah. Oh, kok jadi lupa saya apa itu? parah pilah, ya. Ingat enggak, Ingat enggak, Jay? Ya, oke. Nah, itu masa-masa di mana mereka itu gampang lapar. Ya, anak remaja itu gampang lapar, gitu kan? Gampang lapar, ya. Parah itu lapar, gampang laparan. Jadi jangan heran kalau anak remaja Anda cari makan banyak, penuhilah rumahmu dengan makanan apa saja. Karena itu justru kesempatan engkau bisa connect dengan anak remaja pertama kali harus dengan makanan, tidak bisa lain. Ya kecuali sekarang ya, banyak remaja itu sebetulnya jaga badan. Tetapi karena Tuhan itu baik, Tuhan itu siapin kayak tubuhnya anak remaja itu sebetulnya menuntut untuk gampang lapar. Jadi jangan takut ya masa-masa remaja ya. Yang penting kita bisa, jangan dimarahin kalau mereka itu baru makan nanti lapar lagi. Itu ciri-cirinya remaja ya. Contohnya Kak VJ yang masih remaja hari ini. Ya, gampang lapar ya Kak VJ ya. Sangat gampang lapar. Nah, tetapi setahu saya kamu sering nemenin banyak remaja makan bareng ya. Apalagi kalau lagi emosi, marah-marah, kayak kemarin lagi galau, lagi apa, datang ke rumah itu hanya untuk cari makanan. Dikasih terang bulan gitu, happy lagi. Selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Nah, ini tips bagus ini. Jadi kadang-kadang anak remaja itu enggak cari solusi ya, enggak cari nasihat ya. Enggak cari nasihat. Cari makanan. Cari perutnya diisi dulu. Oke, itu baru nanti masalah itu belakangan terakhir. Ini tips. Ini kami bukan guyonan yang enggak ada meaningnya ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi dari yang kami lihat itu cirinya lapar, gampang lapar. Ya itu kita harus selesaikan gitu ya. Lalu parah ya, parah tuh rahnya gampang marah. Kita ngalami ya. Tidak ada apa-apa, emosi, tiba-tiba emosi. Kita harus mengikuti itu. Nah, jangan sampai pada waktu kita sebagai orang tua tidak menyadari itu, kita jadi juga gampang terpancing kemarahan kita. Makanya salah satu tips untuk orang tua yang remaja, kalau saya boleh kasih tips, ketika engkau sedang menghadapi anak remaja yang marah, ini mungkin juga untuk VJ juga yang sedang menghadapi, Kak Beto selalu kasih tahu ketika ada anak-anak remaja yang sedang marah, kita tidak boleh terpancing marah. Pakailah yang apa kitab Matius katakan, apa yang Yesus katakan itu. Kalau kamu marah, selesaikan itu dulu. Jadi orang tua yang bijak menghadapi anak remaja yang marah, dia harus selesaikan dulu untuk kemarahannya. Jangan hadapi anak remaja marah dengan kita juga marah, ya. Karena itu cirinya, ya. Parah pilah, lapar, marah parah. Pilah itu sepi, ya. Sepi. Jadi anak-anak remaja itu, walaupun mereka itu sedang kumpul orang banyak, tadi kami habis pulang dari ibadah youth, kumpul orang banyak, anak remaja itu bisa merasa sepi walaupun dia ada di antara banyak orang. Wah, unik memang. Temannya banyak tapi bisa tetap merasa sepi. Itulah remaja tadi, susah mengenali hati. Ya, lonely, alone, kayak hidup tuh rasanya alone begitu. Itu yang keempat. Kemudian yang ketiga lah, ini mungkin enggak Pak, ini catat sendiri ya, saya tidak ada di slide gitu ya. Yang lah itu gampang lelah. Ya, makanya sekarang ada remaja itu aku capek gitu ya. Nah, yang keren lagi apa? Lagi perlu apa itu sekarang? Healing. Perlu healing ya, Perlu sedikit-sedikit healing. perlu healing Betul. gitu ya, perlu healing. Tadi ya, perlu healing gitu. Perlu healing gitu. Ya, jadi gampang lelah gitu. Jadi yang baru ketemu terakhir Kak Betul baru ada yang istilah sekarang baru happening itu, remaja jompo. Remaja jompo. Jadi remaja tapi rasa jompo gitu. Jadi, loh kamu udah olahraga, aku lelah Kak, aku capek, aku ini termasuk jenis remaja jompo, katanya begitu. Ini baru tahu ada namanya remaja jompo gitu ya. Tapi itu parah pilah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau deketin remaja lihat, oh ini, loh padahal temannya banyak bisa merasa sepi, ya. Tidur sudah banyak, sudah rebahan, sudah kelihatan tetap aja merasa lelah, ya. Oke, nah dari situ kita bisa lihat bahwa remaja itu punya masalah ini tadi, susah untuk mengenali hati, ya. Ini presentasinya bisa next ya. Oke, yang ketiga, mungkin ini saya cepat saja yang di sini karena memang tujuan saya tidak akan banyak di sini. Bisa dilanjutkan? Oke, nah ini cenderung tidak bijak memilih teman. Iya, kamu punya cerita? Enggak. Intan dulu waktu pegang
remaja kalau cewek sama cowok kira-kira kelihatan ini ada kecenderungannya, khususnya untuk remaja cewek dulu waktu Intan pernah pegang kelompok cewek, mereka punya kecenderungan ini nggak menurut Intan? Ada yang iya. Ada yang iya. Ada yang iya. Iya. Cewek juga bisa kecenderungan salah pilih teman ya. Iya, karena kepengen diakui kan, kepengen harus keren, harus ikutan beken gitu. Oke. Jadi milih teman karena pengen beken gitu Iya, ya. Iya. Kalau yang cowok gimana remaja cowok biasanya? Kalau remaja cowok biasanya itu memilih teman yang bisa membenarkan tindakan mereka rata-rata. Jadi kayak mereka tahu salah tapi mereka berusaha untuk mencari teman yang dimana apa yang aku lakukan itu benar kok gitu loh. Mencari pembenaran gitu. Kalau dia disalahkan di rumah, yang penting dia punya teman bisa benerin, dia akan berteman dengan dia. Kalau dia disalahkan di gereja, begitu ya. Ya, tapi itulah realitanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini kenyataan cenderung tidak bijak. Tadi saya mau tanya misalnya, kalau hari ini misalnya ada orang tua gitu ya. Misalnya Pak Wenas ya saya tanya misalnya. Ini kan hostnya biasanya tanya saya gantian saya tanya sama hostnya. Kalau Pak Wenas punya anak, lalu anak itu berteman, memilih temannya karena beken, Bapak setuju nggak? Yang beken anak saya atau temannya nih, Pak? Oh, sombong amat. Anaknya saya beken saya tahu. Tapi dia milih teman karena sombong. Karena temannya beken. Ya kita lihat dulu Pak, karakter temannya seperti apa gitu kan. Kalau memang ini enggak pakai pertanyaan beken atau enggak gitu aja ya. Aku koncon sama ini, Pak, karena koncoku ini beken. Ini kan punya anak perempuan tuh kan, anak perempuan Bapak yang beken itu. Ini konco-konco ini beken semua loh gitu. Kalau saya enggak masalah, Pak. Enggak masalah. Selama pertemanan yang sehat dan kemudian juga kan enggak ada masalah, orang beken kan dia cuma pilih beken dia. Karena bekennya aja. Dia pengen eksis juga gitu. Iya. Ya it's okay, toh itu juga fase pertumbuhannya dia seperti itu. Tapi ketika di rumah, saya akan cerita sama dia, kamu temenan sama dia kenapa gitu kan, dan diberikan pengertian dan seterusnya. Tapi saya nggak akan menghalangi untuk dia berteman dan siapapun juga. Ya, termasuk kalau alasan beken pun nggak masalah. Nggak masalah ya. Kecuali memang dia beken karena dia itu keren pernah masuk penjara. Nah itu beda lagi itu kayak gitu. Iya. Baik. Nah, tetapi apa yang saya tanyakan kepada Pak Wenas itu, kalau saya tanyakan kepada banyak orang tua yang mungkin mendengar sesi ini, mungkin enggak banyak yang setuju. Artinya kadang-kadang kita ini kan bisa lihat ya Bapak, tadi yang Pak Wenas katakan, kalau dia bertemannya dengan bekennya karena ngelakuin, karena flexing, karena kejahatan begitu ya segala macam, ya pasti aku kan harus hati-hati. Problemnya adalah di pasar remaja mungkin cara memilihnya mereka enggak memikirkan seperti itu. Iya. Yang penting aku kalau bisa diterima dengan kelompok itu aku ikut beken. I don't care dengan kelompok itu mau model apa gitu. Iya. Cenderung tidak bijak memilih teman. Nah, untuk urusan ini mungkin saya kasih tips juga. Satu adalah hati-hati untuk tidak cepat-cepat berkata atau kita ngomong kita tidak suka dengan teman mereka. Itu pintu yang paling cepat untuk menutup relasi komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Ya, hati-hati. Nah, tapi saya nggak banyak puas di sini. Mungkin nanti dalam tanya jawab bisa kita kembali ke poin ini. Ini saya memberitahu apa sih yang Alkitab katakan kecenderungan dalam dunia anak muda atau remaja. Ya, jadi kita nggak kaget. Oh, ternyata ada gitu kondisi yang ini. Nah, yang selanjutnya rentan terhadap cobaan seksual. Nanti saya akan banyak ngomong tentang hal ini karena buku Jangan Buka Sekarang itu memang khusus untuk banyak ngobrol tentang kecenderungan yang keempat ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak adanya perspektif eskatologis. Eskatologis itu mikir tentang kekal. Mikirnya itu sekarang gitu. Ya, jadi minta maaf kadang-kadang kalau kita ngajak mereka-mereka yang sudah di usia dewasa seperti saya begini ngomong kan banyak tuh kita dengar tadi di dalam khotbah Pak Andreas Raharjo di ibadah katakan harus bisa mikirkan kekekalan gitu, memikirkan sesuatu yang kekal gitu. Itu eskatologis ya. Nah, anak remaja sulit untuk mikir itu. Mereka akan memikirkan hari ini gitu. Nah, kita yang harus bijak-bijak gimana nari. Nah, inilah isu yang sebenarnya ini saya tidak tampilin ayat-ayatnya ada, tetapi saya tidak tampilkan karena akan jadi panjang sekali. Saya tidak bahas. Ini bisa panjang sekali. Sebenarnya kalau diuraikan bisa ada banyak hal kita bisa belajar sama-sama. Sekali lagi pada waktu saya menyampaikan ini yang dikatakan Alkitab. Ini bukan pengalaman saya, ini bukan penemuan orang-orang, walaupun
dunia ilmu pengetahuan, psikologi mendukung pada 5 hal ini, tetapi Alkitab jauh-jauh hari sudah mengingatkan, kalau engkau punya anak remaja, engkau akan menghadapi 5 hal ini. Nah, khususnya sore hari ini tentang jangan buka sekarang itu kami concern kepada ini. Ya, jangan buka sekarang itu bicara tentang desain Allah dalam kehidupan remaja. Ya. Yang jadi masalah adalah kita sering dengar anak-anak itu punya krisis identitas. Problemnya adalah kita tidak memberikan jawaban kepada krisis identitas itu dengan cara yang tepat juga. Minta maaf, pada waktu mereka sedang mencari identitas mereka, jangan-jangan kita sedang menawarkan juga identitas yang Alkitab tidak katakan juga. Artinya apa sih? Artinya kadang-kadang dalam mendekati remaja, anjuran kami, baliklah kepada Alkitab. Baliklah sama firman Tuhan. Firman Tuhan komplit. Firman Tuhan tidak hanya bicara kepada orang dewasa saja. Komplit. Bahkan firman Tuhan itu, minta maaf ya, saya bukan bermaksud menentang misalnya teori generation gap. Itu ada. Tapi cenderung dalam parenting itu yang dikuatkan itu perbedaan-perbedaannya, gap-gapnya. Itu ada. Tetapi justrunya kita harus semakin kuat mengajar tentang apa yang sama, yang bisa mengikat, apa kata kunci yang kita ini, yang firman Tuhan lihat itu menjadi satu fondasi yang sama. Itu yang harusnya kita cari bersama-sama. Sehingga gap-gap yang ada itu semakin lama semakin terkikis. Bahkan Alkitab itu sebenarnya tidak mengajarkan tentang pengajaran yang dipilah-pilah kepada orang tua, kepada anak-anak. Itu satu umat yang kecil sampai tua itu, makanya di dalam kita lihat pola ibadahnya Israel itu ya, anak kecil sampai dewasa jadi satu, tidak ada pilah-pilah. Makanya dengan tegas, waktu saya ngobrol dengan salah satu perintis pelayanan anak, Pak Benyamin Rajo, kita diskusi dan kita sepakat, kita tidak mengenal namanya misalnya gereja anak. Tidak, gereja ya gereja. Kita tidak pisah-pisah gereja anak, gereja dewasa, gereja orang, tidak ada. Gereja ya gereja, dan di dalamnya semua itu harus saling menularkan iman, punya influence, bahkan yang dari bawah pun bisa menularkan influence, menularkan semangat kepada yang sudah senior, yang senior menularkan wisdom. Itu harusnya gereja seperti itu. Nah, dikembalikan ke sana. Nah, salah satu yang kita perlu menawarkan identitas kepada anak-anak yang sedang mengalami yang sulit mengenali hati tadi adalah identitas itu berdasarkan firman Tuhan. Misalnya, saya ingat sekali, ini saya banyak ngambil dari pengajarannya bapak-bapaknya hamba Tuhan di MDC ya, Pak Andreas tadi saya sebut, Pak Benyamin. Salah satu juga dari Pak Paulus Raharjo. Pak Paulus Raharjo itu selalu mengajar tentang Mazmur 144 ayat 12 ini gitu ya, tentang laki-laki itu harus menjadi pelindung. Itu diumpamakan seperti pohon yang kuat. Saya tidak ada waktu untuk masuk di firman itu, tapi perempuan itu harus jadi penolong. Itu seperti pilar-pilar di istana, supporter gitu ya. Jadi dan protektor. Dikembalikan ke situ. Jadi laki-laki yang terhormat, saya tambahkan itu pakai kitab Efesus itu dikatakan bahwa dia laki-laki yang terhormat dan perempuan yang terkasih. Untuk jadi terhormat dia bisa jadi pelindung, yang perempuan jadi penolong, begitu. Bentar ini waktu saya mungkin saya harus batasin juga ya, masih cukup ada waktu ya. Kalau enggak nanti saya langsung masuk yang ke ini masih cukup panjang ya. Oke, ya. Nah, saya merasa ini sangat penting di dunia remaja. Ayo berjuanglah untuk anak remajamu, berjuanglah untuk anak remajamu itu mengerti desain ini. Kalau anak remajamu laki-laki, ajar dia, bantu dia untuk menjadi laki-laki terhormat yang dengan diciri-cirikannya adalah dia tampil sebagai pelindung. Kalau bicara tentang, kalau perempuan, menurut Intan? Saya punya 2 anak perempuan, gitu ya. Dan ya kayak Kak Bet tadi bilang gitu, saya banyak melayaninya di anak-anak gitu. Yang saya lihat terjadi sama anak saya juga gitu. Perempuan-perempuan tuh sekarang diajar untuk jadi superwoman gitu. Girl power itu dikumandangkan ada terus. Filmnya gitu. nggak salah ya? Banyak ya, banyak ya. Girl power itu banyak gitu. Powerpuff Girl bukan? Oh bukan. Powerpuff Girl. Nah, di film-filmnya juga anak saya kadang lihat tuh, saya perhatiin cewek-ceweknya tuh hebat-hebat gitu. Di film-film itu yang ditampilkan. Cewek-cewek tuh hebat, pinter, superhero gitu. Dan terus sedangkan yang cowok-cowoknya yang cupu, yang nanti jahat lah, yang gitu-gitu. Itu yang ditampilkan di tontonannya anak-anak gitu. Itu kalau dari luar. Wow, oke, iya. Mari Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan bahwa sebenarnya pada waktu kita bicara ini, mari
masihkah kita mempercayai desain Allah tentang gender ya? Bagaimana laki-laki itu diciptakan Tuhan untuk menjadi pelindung dan perempuan itu sebagai penolong ya, sebagai penolong yang setia. Bahkan nanti dalam hubungan suami dengan istri, seorang perempuan harus bisa menghormati seorang suami, maka laki-laki itu harus jadi orang yang terhormat gitu. Dengan cara tadi melindungi. Sebaliknya katakan suami itu perintahnya harus mengasihi, maka seorang perempuan itu dia bukan dia harus menjadi seorang perempuan yang memang terkasih, yang bisa layak untuk dikasihi. Nah, identitas itu yang harus kita perjuangkan gitu. Nah, sebenarnya itu dibahas di buku ini ya. Kita bahas di satu kelas untuk mendorong, dan bahkan kalau nggak salah setiap treatmentnya kami, kalau kami sedang ngomong tentang anak-anak remaja, ya mereka sedang ngobrol dengan kami, ya minta maaf ya, saya tidak bisa cerita banyak contoh-contoh dari remaja, karena kami sudah berjanji pada mereka untuk tidak menceritakan masalah mereka secara detail. Ya, kami harus bangun trust kepada mereka, takutnya kayak apa yang mereka ceritakan ini mereka dengar dan sampai jadi minta maaf. Makanya tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kami harus menanggung beban ya, rahasia-rahasia anak remaja Bapak Ibu sekalian begitu. Tapi yang ikut Zoom ini percayalah, anak-anak remaja Anda baik-baik semua. Ceritanya yang baik-baik ya, ada yang jelek begitu. Tapi banyak anak remaja yang lain yang ngerasani orang tuanya begitu. Dan kami harus tanggung itu. Kami sudah janji untuk mereka bisa trust untuk cerita ke kami. Nah, biasanya kami selalu menolong mereka untuk melihat desain Allah ini. Melihat desain Allah ini. Baca firman ini, menghafalkan ini Mazmur 144 ayat 12, Efesus 5 ini ayat 33 ini, ayo pegang itu. Ya, pegang itu, ya. Nah, terus isu yang kedua yang mungkin malam ini atau sore ini kami juga ingin khusus bicara ini sih. Ya, di buku ini kita bahas banyak di kelasnya anak remaja itu banyak, baik itu tentang cinta dan daya tarik seksual. Ya, cinta dan daya tarik seksual. Nah, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah masa remaja itu masa yang somehow, saya juga nggak tahu ya kenapa Tuhan menciptakannya di masa remaja gitu ya. Di masa yang tadi banyak pengenalan akan hati yang masih kurang dan segala macam. Tapi justru di masa remaja itu masa di mana mereka itu mengalami ledakan tentang kesadaran seksual mereka itu tinggi sekali. Tiba-tiba kan tidak ada kan anak remaja yang masih keluar dari kamar mandi tanpa baju, nggak ada. Mereka sudah sadar itu. Tiba-tiba mereka ngerti, mereka tahu bahwa ini bicara tentang seksual dan segala macam. Tetapi pada saat yang sama, kita harus sadari di masa itulah cobaan seksual paling tinggi itu juga terjadi. Ya. Oleh sebab itu, kami merasa ini adalah hal yang sangat penting untuk dibahas dalam pelayanan remaja. Dan kami sebagai tim yang ada di gereja yang memang Tuhan kepercaya untuk kami kumpul dengan anak-anak remaja itu, kami juga ingin men-encourage Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak remaja memikirkan isu ini. Gitu. Pikirkan isu ini dalam hidup keluargamu, dalam hidup anak-anak remajamu. Apakah seks adalah sebuah topik yang tabu dibicarakan di keluarga Anda? Tahukah Anda bahwa anak remaja Anda itu berjuang melawan nafsu dan fantasi seks? Apalagi sekarang kita ada hidup di zaman gadget yang seperti ini. Ya. Pornografi dan segala macam itu ada di tangan mereka. Ada di tangan mereka. Bahkan minta maaf, banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana anak-anak mereka mengakses pornografi, mengakses godaan seksual itu. Tidak ada tahu. Satu kali saya pernah ada di satu sekolah dan kemudian ada kayak sidak begitu, dilihat handphonenya itu ada konten porno atau enggak gitu. Karena saya kumpul sama anak remaja itu, mereka bisa cerita, Kak di sekolah ada sidak gini tapi guruku enggak tahu aku simpan di mana. Saya enggak yakin, minta maaf bukan bermaksud meremehkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tahu yang namanya cari folder di handphone ini seperti Anda cari folder di Windows seperti laptop seperti itu. Bagaimana anak remaja bisa menyembunyikan folder dengan tanpa terlihat? Mungkin tidak banyak yang tahu, ya. Mungkin saya perlu bikin sesi itu ya, konten itu ya. Tapi anak remaja itu dengan aku simpen di folder ini, aku kasih nama ini, aku bikin hidden folder yang ya minta maaf gurunya. Soknya mau nyidak gitu ya, dengan bermaksud baik, tapi tidak punya ilmu untuk itu.
Tapi ya mereka ini ya minta enggak sadar bahwa yang sedang diajak bicara itu ya saya begitu. Tapi karena mungkin ada beberapa relasi yang saya bangun, mereka bisa ngomong apa saja, mereka cerita bahwa mereka punya konten porno dan segala macam. Yang menurut mereka tidak terlalu porno sekali, tetapi mereka sembunyikan karena gurunya akan marah begitu untuk itu. Jadi itu yang terjadi begitu. Nah, dan kemudian ketika mereka mendapatkan input-input seperti itu, gitu ya. Di film-film hari ini ya kita lihat ya, apakah kita sadar bahwa mereka sedang bergumul dengan cobaan-cobaan seksual itu. Jadi ada yang pernah bicara dengan kepala sekolah ngobrol ya dengan kepala sekolah SMA MDC. Pada waktu itu bicara tentang kapan sih mulai usia remaja, pergumulan remaja itu muncul. Saya berani berkata bahwa pergumulan remaja itu bahkan sekarang semakin dini dialami oleh anak-anak kita. Mungkin sekarang kelas 5, kelas 6 itu sudah mengalami pencobaan-pencobaan seksual ini dengan sangat luar biasa besar. Ya, makanya hormonal karena dirangsang dengan tampilan yang maka perkembangan hormonal mereka itu jadi lebih cepat matang, lebih cepat dewasa hari-hari ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah keluargamu menjadi keluarga yang safe bicara tentang seks? Apakah anakmu belajar atau anakmu tuh mengerti apa yang disebut dengan hubungan seksual itu dari orang tuanya, atau mereka melihat itu terlebih dahulu, atau mereka mendapatkan itu diajarkan dari dunia? Yang tentu saja kita tahu banyak masuk kalau kita ngomong tegasnya dipakai iblis untuk merusak generasi ini dalam hal purity, dengan hal kekudusan dan segala macam. Ini hal yang kita perlu pertanyakan gitu. Kita tidak cuma ngomong anak remajaku tuh gini-gini, mereka sedang bergumul loh dengan ledakan seksualitas mereka. Makanya kami berusaha dalam pelayanan remaja, kami hadir untuk menemani mereka. Sebisa kami cediakan tools. Ayo bapak-bapak ngomong dengan anak-anak laki-laki, dengan anak-anak perempuanmu. Ngomong tentang isu seksual, tentang godaan seksual yang mereka akan hadapi dan sedang mereka hadapi. Nah, tahukah Anda berapa banyak kebohongan tentang seks yang dunia tawarkan dan mereka sudah konsumsi? Minta maaf, saya bukan bermaksud menyimpulkan dengan gegabah. Kalau Anda tolong jawab dengan jujur, kira-kira Anda yang punya anak remaja, kira-kira anak remaja Anda sudah pernah lihat enggak konten porno? Tolong jawab dengan jujur. Hari ini, kalau kita download app dengan biasa di Play Store dan segala macam, apalagi app-app itu yang masih ada iklan dan segala macam, itu iklan bisa muncul konten-konten porno dengan kapanpun juga, dengan pop-up dari yang tingkat yang paling kasar sampai yang menjebak itu banyak muncul. Pernahkah Anda tahu bahwa anak-anak remaja sedang diperhadapkan misalnya dengan satu tren innocent lust? Satu adegan, pernahkah Anda menyadari, ya saya tidak sebut nama brand gitu ya, tapi drama-drama yang seperti itu Anda tahu, nah bedanya drama timur dengan sinetron atau film barat, bedanya apa? Kalau anak remaja nonton film-film tentang seksualitasnya yang bagaimana cara, kalau di barat diumbar dengan kasar, dan segala macam, saya tidak perlu ceritakan lah, Anda cari tahu sendiri, Anda mungkin tahu lah bagaimana Hollywood menampilkan percintaan dan segala macam gitu. Tapi timur caranya enggak. Pernahkah kau tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika anak remaja diperhadapkan bahwa bisa loh laki-laki dan perempuan ada di dalam satu kamar, tidak ada siapa-siapa, dan mereka tidak melakukan hubungan seksual. Pernahkah Anda melihat tontonan dan pernahkah Anda sadar bahwa ketika anak remaja itu ditontonkan, ada seorang laki-laki dan perempuan, ada seorang laki-laki, kemudian dalam satu kamar dengan perempuan, dan kemudian ada keinginan mereka untuk berhubungan seksual, berhubungan untuk mencium, dan kemudian laki-laki itu dengan mereka tutup mata, yang laki-laki, yang perempuan tutup mata juga, lalu kemudian mereka mau mencium gitu, dan kemudian tiba-tiba, enggak jadi. Ya. Filmnya begitu kan? Satu enggak jadi. 2 kali ketemu enggak jadi. Apakah itu terjadi di dunia nyata? Kita harus pikirkan, itu yang mereka konsumsi. Ya. Ini menarik sekali untuk kita bicara, karena pernahkah kita sadar bahwa kita ini berhadapan dengan, dari dulu ada sih, kita enggak ngomong sekarang, cuma sekarang dengan teknologi mereka bisa konsumsinya semakin dekat begitu, semakin dekat. Nah, apakah kita sadar mereka bergumul
kita hadir, kita menemani, mereka tidak takut pada waktu bicara tentang hal itu, tapi kita bisa menolong mereka. Bahkan sampai pada hal yang praktis, saya tuliskan di situ. Apakah Anda pernah membantu mereka menjauhi diri dari godaan seksualitas? Yang praktis, yang simpel, misalnya saya ngomong sama anak-anak perempuan saya, YouTube, ya, YouTube, handphone tidak ada password, bisa lihat kapanpun juga. Gini. Kamu juga bisa lihat handphonenya papi, kamu bisa lihat handphonenya mami. Kami suami istri juga bisa lihat gitu. YouTube, history, anak remaja tahu ya kalau YouTube itu kan kalau yang ditonton apa, ditelusuri apa, itu kan bisa dilihat dari historinya ya. Oh baru tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baru tahu, nanti kita perlu belajar tentang teknologi itu. Dari situ kita bisa trace tuh anak remaja kita nonton apa semua gitu ya. Tapi seorang anak remaja yang advance, dia akan tahu bagaimana cara menghapus jejak itu semua. Nah dari situ kita bisa kasih prinsip. Saya ngomong sama anak-anak perempuan saya yang sudah menginjak remaja, mereka nonton YouTube dan katakan, saya akan lihat history kok. Kamu juga lihat history papi dan lihat history. Kita nonton apa ya. Nah, justru kalau history itu dihapus, pasti ada sesuatu dong kan gitu. Ya kan? Itu kan paling sederhana kayak gitu. Nah, hal-hal begitu kita ini kasih langkah apa ya? Langkah praktis. Kamu nonton, kamu konsumsi itu di mana dan segala macam. Nah, ini kita perlu pikirkan. Kenapa hal ini penting? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sedang bergumur secara seksual. Ya, secara seksual. Nah, dan ini hal yang penting. Banyak remaja jatuh dalam dosa seksual yang terpola secara rahasia. Saya mau bukakan satu kenyataan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, dan itu akan membelenggu mereka selama bertahun-tahun lamanya. Semua orang yang kecanduan, semua orang terlibat, terikat, semua orang punya masalah dalam dosa-dosa seksual selalu kalau kita runut terjadi di usia remaja, dan itu tidak pernah di-stop. Jadi kalau ada orang yang berkata, gitu aja kok repot-repot sih Kak Betul dan segala macam, kita tunggu waktunya. Itu akan berimbas banyak di dalam pernikahan dan segala macam. Dimulainya karena mereka tidak didampingi, polanya di situ. Kamu mau ngomong sesuatu? Yes. Mungkin aku mau tanya sih sama Kak Bet, karena hari-hari ini kita selesaiin dulu karena waktu materi Kak Betul 5 menit, tinggal 5 menit ya. Tidak, nanti kalau pertanyaan ya. Jadi saya mau tekankan lagi, makanya tadi dari 5 isu yang Alkitab katakan apa yang kita hadapi, salah satunya malam hari ini atau sore hari ini yang kami mau lontarkan kepada kita semua adalah tentang ledakan atau kecenderungan mereka itu sedang bergumul secara seksual. Temanilah di masa remaja ini. Ya, dan sekarang nanti sebenarnya Intan juga bisa cerita banyak mungkin bahwa sebenarnya pergumulan ini juga dari kecil juga kita harus dampingi anak-anak kita. Mungkin sementara itu Pak Winas yang saya bisa sharingkan tentang dunia remaja. Thank you Kak Betuel. Sebentar saya akan nyalakan. Oke. Ya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab gitu ya, atau sesi diskusi tepatnya. Sebelum mungkin ke arah pertanyaan-pertanyaan sudah ada di kolom chatroom atau yang sudah masuk ke panitia, mungkin tadi yang Kak BJ mau bahas dulu sama Pak Betuel, nanti daripada lupa silakan duluan Kak BJ. Ya. Oh ya, enggak. Di era yang baru ini kan orang banyak bilang bahwa porn is a new normal. Dan bahkan that's true, that's the truth. Ya. Dan orang tua pun sampai, mungkin kalau tadi Kabit kan lebih bahas tentang yang tabu, tapi ada orang tua yang ekstrim karena saking terbukanya sampai it's okay untuk kamu untuk konsumsi pornografi di depan papa aja nggak apa-apa. Tapi please kasih tahu jujur sama papa supaya kalau sampai kamu melakukan sesuatu yang salah, papa masih bisa backup kamu. Itu adalah kayak nggak tahu ini style aku nggak terlalu mengikuti style parenting, tapi itu adalah salah satu hal yang hari-hari ini ditawarkan. Kalau menurut Kabit, itu realnya gimana? Anak remaja yang datang ke VJ dia ngomong gimana maksudnya? Oh dia datang gini. Diajak nonton porno sama papanya atau dia? Oh enggak, dia ngomong gini, papanya ngomong, kamu bebas mau ngapain aja. Jadi diizinkan gitu loh Kak. Sangat diizinkan. Kamu mau bebas mau melakukan apa aja, tapi please satu prinsip yang paling penting, kamu harus jujur sama papa. Kalau kamu konsumsi itu atau kamu melakukan hal-hal yang tidak semestinya kamu lakukan, please ngomong sama papa. Papa nggak akan marahin kamu, papa akan sangat oke dengan itu. Bahkan kalau kamu nonton film porno depan papa barengan, it's okay.
Itu bagaimana Kak Bet? Karena itu Sebenarnya sangat real sih. Itu bisa juga bisa begini aplikasinya juga. Oh, bukan hanya soal apa porn is the new normal, tapi misalkan oh kamu mau smoking weed, nggak apa-apa asal di Iya. depan papa. Iya, Kamu benar, mau minum minuman keras, it's okay mau nyoba-nyoba kan, Benar, mau benar. tahu aja kan. Nah Yes. itu gimana tuh Kak Betul dengan prinsip kayak gitu? Coba kalau kasih pertanyaan jangan yang sulit-sulit. Karena ini akan menyinggung papa-papa. Porn is new normal. Exactly. Itu dunia hari ini karena itu jadi dijual ya. Jadi dijual untuk hari ini. Waktu satu kali Kak Betul ini tergelitik. Bahkan istilah-istilah di dalam pernikahan ya, itu dipakai anak-anak muda untuk jadi hashtag dan biasa. Misalnya ya, saya nggak tahu ya. Ini boleh belak-belakan ngomong ya. Silakan nggak Kak. apa-apa ya. Iya. Misalnya kalimat misalnya kata apa orgasme ya. Orgasm gitu ya. Itu adalah istilah yang dipakai di dalam pernikahan, dalam hubungan seksual gitu kan, ya. Minta maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Tetapi di hashtagnya anak remaja sekarang itu bisa digabungin tuh dengan foodgasm. Nah, dapat itu ya. So sementara orang tua enggak berani misalnya itu jadi sesuatu yang tabu dan hashtag itu tagar Bapak Saudara bagi yang tahu. Tagar itu tanda pagar, jadi tanda pagar terus dikasih kata. Nah, anak-anak muda sekarang itu kalau bicara dengan itu, dengan tagar-tagar itu, istilah-istilah dan itu dibuat happening, diviralkan gitu. Saya sampai berpikir, loh berarti dia sudah tahu tuh. Sekali lagi ini saya ngomong mungkin saya minta izin dulu ya. Bicara tentang seksual tuh mereka enggak cuma ngomong bahwa seksual itu adalah kalau di sekolah itu diajarin yang laki-laki maka penisnya akan bertumbuh, yang perempuan itu payudara akan bertumbuh. Tapi sudah sampai bicara minta maaf kepada sesuatu yang sangat-sangat ya tadi kayak orgasme seperti itu dibicarakan dan dibuat wajar. Makanya apa yang disampaikan video itu tolong kita tidak terlalu bereaksi, orang tua, wih kok mengerikan. Tidak perlu panik. Tidak perlu panik, kita yang harus menyikapi dengan benar. Artinya, pergumulan seksual anak remaja kita itu real. Ya, dulu ada, hari ini ditambah dengan kecepatan informasi yang mereka bisa dapatkan. Artinya, sekarang kita mendorong untuk kita bisa menemani. Nah, kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan, jujur saya tidak punya jawaban 100% yang tepat. Jujur, ya. Karena sekali lagi itu ada parenting. Sebagai hamba Tuhan yang punya hati atau Tuhan kasih hati untuk melayani generasi, kami hadir bukan untuk condemn family. Kami hadir bukan untuk menyerang orang tua. Ya, kami hadir menjadi partner orang tua untuk sama-sama mendidik generasi ini. Ya, bahkan saya selalu mengingatkan pada waktu saya dengan istri saya mengisi seminar parenting, kami selalu mengingatkan bahwa apa yang kami bagikan bukan menjadi condemnation bagi orang tua, jadi penghakim. Oh, aku enggak bisa gitu, enggak. Tapi justru kami ingin bersama-sama. Kita punya masalah yang real, kita hadapi barengan. Kalau itu saya kembalikan kepada orang tua. Ada orang tua yang melakukannya dengan itu. Pertanyaannya adalah, masalahnya kita kan enggak ketemu sama papanya. Kita hanya ketemu sama anak remajanya. We have to know gitu. Di balik pernyataan dari papa itu apa gitu. Apakah memang papanya adalah seorang yang porn konsumtif juga gitu. Seperti satu kali saya menghadapi ada guru di sekolah yang datang kepada saya, anaknya kelas 1 SD dan dia berkata, "Kak, apa yang harus aku lakukan? Karena anak ini ketahuan nonton kelas 1 SD. 1 SD. Wow. Ya, ketahuan nonton konten porno dan konten porno itu berbayar dan tentu Kak Betul bisa nebak konten berbayar itu yang langganan adalah papahnya. Ya, dan masalahnya anak itu takut untuk sharing dan kemudian si guru itu menurut saya agak tidak tepat karena tiba-tiba langsung memanggil orang tuanya. Harusnya dia building trust dulu kepada anak itu sehingga anak itu bisa terus sharing. Memanggil mamanya datang dan kemudian apa yang terjadi di depan itu mamanya, iya aku sudah kasih tahu nih papanya ini, kasih tahu nih mister nih kasih tahu ini mau gitu. Jadi malah ribut di situ kita jadi what kind of family yang sedang terjadi hari-hari ini gitu. Ya, itu kenyataan begitu, itu kenyataan. Nah, kita tapi sekali lagi tidak bisa condemn ini, kita harus tahu apa di balik penyataannya. Apakah papanya juga, nah itu kita perlu pelayanan. Makanya tadi kan gereja harus utuh, kita tidak bisa cuma menaik generasi tanpa kita juga ngobrol ke family.
Tetapi kalau itu adalah style ya supaya anakku bisa siap dengan apapun juga, ya tidak ada orang. Tadi pagi saya baru ingat sekali, tadi pagi waktu di ibadah Pak Andreas katakan tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Ya, true. Betul. Ya. Tidak ada yang kebal dosa. Nah, kalau tidak ada orang yang kebal dengan dosa, ya enggak usah di-endorse untuk berdosa. Ya kan? Kita ini loh enggak didorong aja kita gampang jatuh dalam dosa. Gitu. Kalau apalagi di-endorse, ayo enggak apa-apa coba semua minum, rokok dan segala macam atau apapun lah, name it lah gitu. Ya konten segala macam gitu. Ya, jadi ini kita perlu kita enggak bisa jawaban ABC, tapi kita perlu tahu what is the reason dari Bapak itu. Ya. Tetapi yang kita bisa selamatkan anak remaja itu adalah kita kejar pertanyaan-pertanyaan. Kita ajar untuk dia mengenali firman Tuhan dan dicocokkan dengan hatinya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau kamu sendiri gini. Karena ada yang menarik loh Pak Winas. Ya. Menurut Pak Winas sebenarnya di dalam hidup ini ada nggak yang namanya, kan satu kali kalau kita ngomong, anak-anak jangan tonton ini, remaja jangan tonton ini, karena ini konten dewasa. Sebenarnya ada enggak sih konten dewasa ya? Satu kali Pak Benyamin Rarjo, adiknya Pak Andreas Rarjo tanya, ada enggak sih konten dewasa? Apakah yang dimaksud dengan konten dewasa itu adalah film porno yang anak-anak enggak boleh tonton, ya sesuatu yang berbau porno, anak-anak boleh tonton, Terus tapi orang tua boleh. Nah, orang tua yang sudah menikah boleh nontonnya. Apakah itu disebut konten dewasa? Ada kan? Artinya dalam benaknya anak-anak bahwa ya orang dewasa juga punya permisi kok, permisif gitu, punya izin untuk nonton pornografi juga. Itu kan dia sudah ngasih value kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau menurut saya yang kalau ada case kayak gitu, selamatkan anak-anak remajanya, kita menemani dia, kita bertanya sama dia, kita berdoa, tapi dengan satu situasi jangan sampai anak itu menyalahkan orang tuanya, karena kita juga nggak tahu tadi reasonnya. Kita ngomong aku nggak tahu papamu itu reasonnya apa, tapi case-nya juga seperti apa kita nggak case-nya tahu. kita Kan? juga Ya. tahu. Lebih baik aku mau lebih baik deal dengan kamu. Kalau kamu sendiri gimana? Kita sudah tahu kebenaran firman ini. Kita banyak firman, belajar firman. Berani enggak kamu ngomong sama papamu? Pah, daripada papa ajak aku nonton film porno bareng, pah, ajak aku baca Alkitab bareng, ajarkan Alkitab. Ya. Setuju. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Hana Aprilia nih, Kak Betuel, Kak Vijay, Kak Intan ya. Oh, temannya Jadi Kak Intan ini. temannya Kak Intan. Oke, jadi sehubungan dengan ceritanya Kak Vijay, sejauh mana orang tua bisa memberikan pendidikan seksual dini kepada anak-anak? Ada pendapat? Pak Wilas juga boleh kasih pendapat. Nanti aja Kak. Aku ini aja. Apakah Ini ditanyakan apa ya, bentuknya atau lebih kepada waktunya Kak. Jadi sejauh mana orang tua bisa memberikan pendidikan seksual dini kepada anak-anak. Jadi mungkin kalau tadi mungkin sesuai dengan umurnya kah atau sesuai dengan apa yang dia tahu. Jadi misal begini mungkin ya, ini misalnya saja. Tahu-tahu ketahuan bahwa anak saya terus kemudian dia udah tahu ini gitu kan. Udah sebatas ini dia taunya. Waduh, telat nih kita ngomongnya. Baru setelah itu kita apakah harus seperti itu atau kita sebagai orang tua harus ini dulu nih, harus oke. Sekarang kamu udah kelas 5 nih. Kelas 6 habis ini kamu mulai mau menuju akil balik. Itu timing yang tepat dan sejauh mana saya harus bisa menyampaikan gitu kan. Nanti ketika dia remaja SMA, dia mulai lebih tertarik lagi kepada lawan jenis dan itu saya mulai menyampaikan hal yang lebih lagi. Dia mau nikah nih. Kan masih anak juga tuh. Ya kan kita juga mengajarkan bagaimana pendidikan seks sebelum nikah dan seterusnya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya. Mungkin saya mau tanya ke Intan malah justru. Intan punya anak kecil usia berapa sekarang, Dan? 7 sama 3 tahun. Sudah mulai bicara tentang daya tarik seksual kemarin. Iya. Apa yang Intan lakuin? Pertama pasti kami ngajarin nama-nama anggota tubuh gitu, termasuk semua kami ini ajarin. burung, ini Lebih ke perempuan, karena anak saya perempuan 2. Tapi pakai nama jelas atau pakai Nama jelas. Okay, iya. Mandi sama saya pun gitu, saya kasih tahu gitu. Oke kan, nanti susu, kan mereka bilangnya susu gitu ya, payudaramu juga akan bertumbuh sama seperti mama gitu. Itu saya ajar, karena kamu perempuan seperti mama, kamu akan fisikmu nanti seperti mama gitu. Itu pertama, mengenalkan anggota tubuh itu pasti. Yang kedua, karena anak saya perempuan 2, kami selalu mengajarkan soal kontak fisik gitu. Yang boleh peluk kamu hanya papi saja gitu. Yang lain tidak boleh.
gitu. Karena ya terus terang ya gitu, bukannya mau sombong gitu. Cuma anak saya tuh lucu-lucu gitu, muka wajahnya tuh lucu-lucu gitu. Jadi Kayak anaknya Pak kadang Wenas ya. iya, jadi kadang tuh orang kepingin peluk gitu, kepingin pegang, kepingin. Nah, saya selalu ajarkan no gitu. Kalau siapapun gitu tidak boleh pegang kamu gitu. Bahkan itu temennya mami yang dekat, kamu sering pun tidak peluk, tidak pangku gitu. Hanya papi yang boleh lakukan itu. Kalau kami sebatas itu karena mereka ngertinya baru sebatas itu. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat Pak Wenas atau Ibu Hana, ini sahabat dari ini luar kota ini, dia hadir juga luar biasa. Saya mengenal Ibu Hana ini luar biasa, Kak Hana ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pengajaran tentang seksual itu sama dengan pengajaran apa saja sih ya. Apa namanya? Ini kita perlu ajarkan tidak hanya di usia remaja saja, tetapi justru kalau bisa ajarkan itu dari awal. Sekecil apapun. Tadi ngomong tentang seksual itu apa gitu, ya kan? Anggota-anggota tubuh mereka mengenali, bahkan batasan-batasan. Ya, kalau bahasanya anak muda sekarang itu namanya skinship, bukan skincare ya. Skinship. Skinship itu bagaimana pola sentuhan-sentuhan gitu. Yang sekarang itu begitu mudah sekali saling menyentuh begitu ya. Nah, itu kita perlu ajarkan bahkan sebelum mereka masuk di masa ledakan seksual tadi. Menurut saya pada waktu di masa ledakan seksual tadi mereka gairahnya tiba-tiba meledak gitu, baru kita ngomong padahal tadi ada mereka sudah tidak senang dengan namanya hikmat dan teguran. Mungkin agak sedikit terlambat ya. Ya, ini yang harus kita pikir. Makanya saya menghadirkan Kak Intan ini juga bagi Bapak Ibu sekalian supaya ini relate bahwa pendidikan anak itu enggak bisa di kota-kota juga ini remaja, ini anak enggak. Kita harus bangun itu runutnya dari kecil gitu. Batasan-batasannya gitu. Bahkan saya sengaja mendefinisikan apa sih itu hubungan seksual dengan kalimat yang jelas kepada anak-anak saya sebutin. Bahkan di ibadah remaja saya pernah sampaikan itu. Saya tampilkan ini yang disebut dengan hubungan seksual, kalimat-kalimatnya. Daripada mereka mengenal dari dunia, ya kan? Nah, apa itu divisi hubungan seksual yang saya sampaikan kepada anak remaja? Tunggu minggu depan supaya ikut Igil ya. Ya. Ini bukan bermaksud definisi saya yang paling bagus. Ini dari belajar, ya. Yes. Saya membaca beberapa buku yang layak dibaca tentang kehidupan mengajarkan seksualitas kepada anak-anak dan saya menyimpulkan kalimat-kalimat itu. Nanti tolong kita bisa belajar sama-sama sekali lagi minggu depan. Sip. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Di mdc.surabaya. Instagram lah. Instagram ya. Iya, di Instagram. Oke, saya lanjut ya Kak ya. Ini bicara tadi soal remaja. Ini kan menarik tadi waktu Kak Betul cerita bahwa remaja ini sekarang sudah turun nih. Kalau dulu mungkin SMP, sekarang mungkin SD kelas 5, kelas 6 udah mulai remaja. Nah ini gimana supaya kita itu bisa relevan gitu loh dengan bisa relate anak saya umur sekian, ini udah remaja atau belum sih? How saya treat dia, how saya ngomong sama dia, apakah ketika dia mulai akil balik, karena juga secara hormonal juga makanan-makanan yang sekarang ini, hari-hari ini itu memicu untuk anak-anak akil balik lebih dini. Nah itu kan, jadi apakah itu jadi standar atau berdasarkan baik ini saja, pengetahuannya dia soal dunia sekitarnya. Apakah dari situ atau mungkin ya gabungan dari banyak faktor sehingga ketika kita bicara dengan anak-anak kita yang sudah remaja ini kita bisa ngomongnya itu relate gitu loh Kak Betul, maksud saya gitu. Oke. Nah, ini boleh saya jawab? Boleh, silakan Kak Betul. Ya, bebas saja. Ya. Ada satu hal yang perlu dicatat atau digarisbawahi dalam dunia parenting adalah jangan terbiasa mendekati anak-anakmu itu dengan definisi atau istilah-istilah atau teori-teori yang engkau dengar dari apa saja, dari seminar atau segala macam. Maksud saya sekali lagi bukan menyalahkan. Kita boleh punya teori, ini generasi itu, ini ada ada milenial, ada Z dan segala macam. Kita boleh itu. Ada mau pakai teori itu aja. Tetapi semua teori-teori itu hanya membantu kita di awal untuk memahami. Ya. Setuju. Namun yang paling mengerti anak kita adalah kita sendiri. Setuju. Ya. Ketika kita punya relasi yang dekat, tadi Alkitab sudah cerita itu. Anak-anak mulai tidak tertarik dengan hikmat dan teguran. Anak-anak mulai mengalami ledakan-ledakan seksual dan cobaan.
Kita tahu ini. Tanpa kita harus mengklaim bahwa remaja itu 15, remaja itu 11, remaja 10. Kita tahu, bukan usianya, tapi pergumulan remajanya mulai menghampiri mereka. Seorang tua yang baik, seorang tua yang memang dari kecil dia memberikan waktunya untuk anak-anaknya, dia akan tahu mereka sedang mengalami pergumulan remaja. Tanpa kita harus ini sedang mengalami ini, sedang mengalami ini. Makanya saya lebih mengendorse atau mengencourage orang tua, jangan cari tahu dengan teori anakku nanti umur berapa, enggak. Cari tahu tentang anakmu. Kejar anakmu di rumah. Gitu. Anakmu sedang bergumul apa? Sampai engkau tahu loh. Ini kan yang Alkitab katakan ini dia sedang mengalami pergumulan remaja ini ya. Wih, tiba-tiba anakku sudah remaja ya. Tentu kita bisa lihat dari fisik ya. Sekarang anak-anak lebih cepat, misalnya kalau perempuan tuh menstruasi dan segala macam. Tapi belum tentu dalam saya dapati ya, saya melayani anak cukup lama. Ada juga kok anak-anak perempuan yang menstruasi itu mungkin karena hormonnya yang mungkin karena gizi dan segala macam ya. Saya tidak terlalu memahami itu secara dari konsep gizi. Sudah menstruasi tapi mungkin pergumulan remajanya enggak belum muncul yang seperti apa gitu. Tapi orang tua bisa tahu gitu. Jadi saya lebih mengencourage orang tua untuk tidak kasih batasan ya ini umur ini remaja enggak. You have to know your children. Ya, ini yang apa? Satu kali Kak Betuel pernah telepon sama saya telepon Kak Betuel gitu kan. Terus kemudian Kak Betuel ngomong bahwa anak remaja itu bukan untuk dibicarakan, tetapi diajak untuk bicara. Exactly. Apakah ini poinnya? Exactly. Iya. Tapi sebenarnya hari ini kita juga sedang membicarakan remaja. Tapi itulah yang terjadi dengan orang tua. Makanya kadang-kadang saya bukan bermaksud apa ya tentang misalnya ada seminar-seminar tentang remaja. The problem dari seminar remaja, the problem dari pengajaran tentang remaja, the problem dari kegerakan anak muda sekalipun adalah yang ngomong itu orang-orang yang bahkan ngomong sama anak muda sama ngomong remaja nggak pernah. Jadi ngomongin anak muda, bukan ngomong sama anak muda. Nah, saya berdoa ini tidak terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Sibuk tuh cari tahu ngomongin tentang anak remaja kita, tapi kita tidak pernah ngomong dengan anak remaja kita. Please, ayo ajak anak remajamu itu ngomong. Ya, berarti kan bicara soal relasi ini kan enggak komunikasi. Mungkin saya lebih ke Kak Intan dulu nih, kalau mungkin mau bicara dari awal bagaimana anak itu komunikasi, relasi dengan orang tua, apa sih Kak yang mesti kita lakukan gitu ya. Tadi saya cukup menarik juga ketika kalau anaknya cewek nih ngomong soal perkembangan tubuh dan seterusnya mamanya yang ngomong. Kalau cowok mungkin papanya yang ngomong begitu kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa build relation ini dan trust ini mulai dari sejak dini, sejak masih mereka ini ya benar-benar mempercayakan dan I don't know, apakah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, prinsip tertentu yang mesti kita kerjakan sebagai orang tua sejak dini. Silakan mungkin Kak Intan. Kalau mau ngomong soal tips kayaknya udah banyak ya gitu. Maksudnya lewat seminar-seminar yang lain udah banyak lah tips cara ngomong, membangun relasi dengan anak. Cuman satu hal yang saya sama suami saya terus lakukan tuh balik lagi saya selalu berdoa buat mereka gitu. Ada masa-masanya ketika misalnya anak saya yang pertama gitu mengalami krisis waktu adiknya baru lahir gitu. Wah, itu rumah rasanya seperti neraka gitu ya. Dia memberontak, dia guling-guling tanah, dia nangis, jerit-jerit, saya tambah emosi karena capek, adiknya ikut nangis. It happens gitu, itu terjadi gitu. Semakin saya teriak, dia ikut teriak gitu, wah gitu. Tapi saya nggak bisa kayak gini gitu. Akhirnya yang kami putuskan, kami berdoa gitu buat dia. Waktu dia tidur kami berdoa, kami cuma doakan Tuhan. Ya itu kembali ke Kak Betuel tadi bilang know your children gitu. Apa yang sedang dialami dia itu apa gitu. Waktu kami doa kami cuma berdoa Tuhan tolong dia supaya dia mengerti gitu bahwa Tuhan itu mengasihi dia sangat cukup karena kasih kami itu tidak akan pernah cukup untuk dia gitu. Nah, ketika doa-doa itu kami naikkan dia berubah. Gitu ada perubahan dia, kami yakin gitu Roh Kudus itu mengerjakan bahwa dia itu dikasihi Allah dan itu cukup untuk dia. Gitu itu dari situ baru relasi baru bisa kami bangun lagi. Gitu. Oke, ada tambahan dari Kak Vijay mungkin silakan atau Kak Betuel silakan. Ya. Oke, ya ini dengan sangat menyesal waktunya udah mepet sekali gitu ya. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir ya kalau boleh ya. Oke. Ini bicara soal remaja sekali lagi. Mereka ini kan explorer gitu ya.
Jadi sering mengeksplor hal-hal yang baru. Jadi apalagi anak-anak sekarang ini curiosity-nya itu tinggi sekali. Gitu kan. Tapi kadang mungkin juga awareness-nya mereka juga kurang gitu kan. Yang besar rasa ingin tahunya. Nah, sekalipun hal-hal tersebut itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, apa hal yang bijak yang orang tua bisa kerjakan gitu ya, supaya itu mereka itu bisa tetap open sama kita nih Kak Betul, dan kita tetap bisa komunikasi gitu sama mereka gitu ya. Ya, ini tadi mungkin berkaitan dengan poin yang pertama, bahwa di usia remaja itu harus kita sadari, ini tidak bisa dipungkiri, semua terjadi bahwa di masa itu tiba-tiba anak remaja itu menjadi apa ya, tidak mencintai lagi nasihat dan teguran, gitu ya. Kayak mereka berusaha yang biasanya ya tiba-tiba dia merasa dia punya knowledge gitu ya. Dulu merasa bahwa papa mamanya tahu segalanya, tiba-tiba sekarang karena mereka punya knowledge, mereka punya ilmu, dan kemudian ngomong, wah papa mamaku gak ngerti apa-apa ternyata. Mereka gak ngerti apa-apa kok Kak, bilang gitu. Itu terjadi, gitu. Itu terjadi. Dan mungkin benar secara knowledge sekarang mereka punya gitu. Dan kemudian tiba-tiba orang tua itu coba hadir dan memberikan nasihat dan segala macam. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bagaimana sih justru di saat seperti ini kita itu menjadikan hikmat itu menjadi manis di rumah kita. Kalau saya boleh pakai kalimat itu. Bagaimana sih kita ini dengan pertolongan Tuhan itu bisa punya ilmu membuat teguran itu menjadi teguran yang indah di keluarga kita. Ya. Jangan sampai di usia remaja ini justru mereka semakin membenci itu yang namanya hikmat, mereka semakin membenci itu yang namanya teguran. Kalau itu terjadi, masalahnya bukan di usia remaja saja. Pada waktu nanti mereka bertumbuh menjadi orang dewasa, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, mereka sudah anti nasihat, mereka sudah menjadi orang-orang yang anti teguran. Celaka, binasa kehidupan seperti itu. Makanya di remaja ini pertaruhan kita. Tetapi artinya kita tidak bisa mendekati itu juga dalam oposisi. Makanya sekali lagi, kata kuncinya adalah bagaimana hikmat itu kembali manis di rumah kita, dan teguran itu menjadi indah, disampaikan dengan indah. Kita perlu belajar webinar-webinar yang lalu, itu sangat bagus, tonton lagi, komunikasi dan segala macam. Tadi saya juga beberapa ayat firman Tuhan banyak ngajarin, sebelum kamu deal dengan kemarahan anak-anak, sebelum kamu deal dengan, itu kan jangan bawa marahmu dulu gitu. Letakkan itu di altar Tuhan dulu, itu prinsip kok, itu hal sederhana. Nah, itu yang harus kita praktekkan, kita harus praktekkan ya. Tetapi dalam, pada waktu saya ngomong begini, tidak semudah itu. Ya, saya ketemu banyak orang tua. Langsung bayangin yang di rumah. Oh, gitu ya. Banyak orang. Puji Tuhan, anak saya ya masih bisa lah. Mereka mencintai hikmat. Gitu. Ya, tapi sedikit dihajar gitu. Nah, maksudnya saya ketemu dengan banyak orang tua yang ngerti gitu, tetapi sulit sekali gitu. Jadi mereka itu memang sudah tak tertarik dengan yang nasihat dan segala macam. Jadi gimana caranya untuk hikmat itu jadi kembali manis di rumahku, dan bagaimana teguran itu menjadi indah, itu harus berjuang dan segala macam. Nah, saya mungkin malah saya tidak akan memberikan tips, ada banyak webinar sebelumnya, praktekkan itu, tetapi tentu pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau Allah memberikan anak-anak itu, termasuk di masa remajanya, ada di bawah atau di dalam hidup kita, Allah yang akan melengkapi kita, Allah yang akan menyempurnakan kita. Oleh sebab itu, hari ini saya bukan menjawab tekniknya lagi, tapi saya justru memberikan encourage. Kalau engkau punya anak remaja di rumahmu, yang sepertinya nggak mau dengar nasihatmu, sepertinya nggak mau lagi pasang telinga untuk teguranmu, kejar dia. Kejar dia, jangan give up, jangan malah mundur, jangan malah, sudah sakarep-karepmu lah, let it go lah, enggak. Kejar anak remajamu, kejar dia. Di rumah apapun juga kejar dia, tunjukkan kasihmu, kejar dia dalam doamu, kejar anak remajamu, Allah yang akan melengkapi engkau. Ya, ini yang tadi saya mau tanya ini, kata-kata kejar-kejar ini kan agresif banget gitu kan, nah yang dikejar nih apanya, tapi Pak Idul sudah ngomong bahwa kejar dengan doa, kejar dengan kasih, gitu. Kejar dengan kerinduan untuk kita bisa tetap trust dengan anak, ngobrol dan seterusnya. Thank you. Kak Betuel, Kak Vijay. Makan jangan lupa tadi makan. Stok makan, harus sering makan. Kalau makan Kak, jangan ditanya Kak. Apalagi di tempat rumah saya Kak. Oh, banyak ya.
Bagi-bagi dong, kalau makan-makan panggil kita dong. Siap, Kalau gitu, siap. habis ini ada anak-anak remaja yang stres-stres, saya bawa ke rumahnya Oh Kak. boleh Kak? Oh, ya, enak Boleh, ya. siap Pak. Itu berfreezer lengkap di sini. Pak Wan. Oke Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya akan minta last conclusion dari Pak Betuel gitu ya setelah ini. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat satu info dan news dari teman-teman panitia. Silahkan. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancanganmu. Bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku, besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya dan beri kemenangan, ini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat mustahil bagiku. Baik, terima kasih. Sebelum kita akan menutup webinar kita atau Zoominar kita pada sore hari ini, oleh Pak Arthur nanti beliau akan menutup dan sekaligus menutup di dalam doa. Terlebih dahulu saya persilahkan kepada Pak Betuel untuk menyampaikan last conclusion untuk Zoominar kita sore hari ini. Jangan buka sekarang. Silahkan Kak Betuel. Ya, kesimpulan saya akan ambil dari kalimat istri saya. Kalau istri saya sedang mengajar ibu-ibu itu tentang peperangan rohani bagi keluarganya, maka dia selalu sampaikan, fight for your family. Suamimu bukan musuhmu, anakmu bukan musuhmu, fight your family. Kak Intan nambahin, don't fight with your family, jangan diajak bertengkar. Nah hari ini kesimpulan saya sama, fight for your teenager. Oke, fight for your teenager. Doakan mereka, kasih mereka lebih dari sebelumnya. Ya, ajar mereka dengan cara apapun juga. Belajar bagaimana bisa mendekati dia. Kejar anakmu, fight for your teenager. Tuhan memberkati. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam Zoominar kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya tentulah diberkati oleh apa yang kita sudah dengarkan. Terima kasih untuk Pak Betuel, untuk Kak VJ, untuk Kak Intan yang sudah memberkati kita semuanya pada sore hari ini. Tapi sebelum saya menutup dalam doa, kembali saya ingatkan bahwa dalam 3 minggu ke depan kita akan bertemu dalam IG Live yang membahas topik yang sama, gitu ya, yang seperti apa yang kita dengarkan pada sore hari ini bersama dengan ketiga narasumber kita. Ya, mereka mungkin akan secara bergantian akan menemani kita dalam IG Live mulai minggu depan. Dan kemudian juga saya ingin mengingatkan bahwa pada Minggu tanggal 24 April di bulan depan gitu ya, pukul 4 sampai setengah 6 kita akan kembali mengadakan Zoominar kita dan judulnya adalah Now You See Me. Yang menjadi narasumber adalah Ibu Anita Sieria, Esos MTH gitu ya, dan kita akan di sana kita akan bersama-sama diperlengkapi tentang bagaimana kita bisa menerobos halangan-halangan yang membuat kita bisa hadir dalam kehidupan anak-anak kita dan mengarahkan mereka untuk mereka bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa di dalam Zoominar kita di
bulan yang akan datang semua kita juga bisa akan hadir dan kita akan diperlengkapi lebih lagi Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Kita akan menutup dalam doa, mari sama-sama kita bersahati, kita membawa Zoominar kita pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya apa yang telah kami dengarkan ya Tuhan, itu boleh memperlengkapi kami, dan biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang menolong setiap kami, sehingga kalaupun ada di antara kami ya para orang tua yang memiliki anak-anak remaja, yang bergumul untuk bisa hadir dalam hidup mereka dan menolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak remaja kami. Roh Kudus, biarlah Engkau yang memberi kepada kami hikmat, Engkau yang memberi kepada kami kesabaran, Engkau yang memberi kepada kami iman untuk mempercayai bahwa Engkaulah yang akan menolong kami, Engkaulah yang akan memampukan kami, Engkaulah yang akan menjamah dan melawat anak-anak remaja kami, sehingga apa yang tidak bisa kami lakukan, kami akan tetap melihat Engkau berkarya dalam hidup anak-anak remaja kami, sehingga rencana-Mu yang indah itu boleh tergenapi dalam hidup mereka. Kami berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak remaja kami, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, lindungi mereka dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat yang dunia tawarkan kepada mereka. Roh Kudus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang pernah anak-anak kami dengar, yang tersimpan dalam hati anak-anak kami, menjagai hati dan pikiran mereka, menuntun mereka. Ya, nyatakan kuasa daripada perkataan firman-Mu itu dalam kehidupan anak-anak remaja kami. Kami bawa mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi setiap anak remaja kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri Zoominar kami pada sore hari ini. Berkati ya Tuhan setiap pembicara, narasumber yang telah membagikan berkat bagi kami. Ya Tuhan Pak Betuel, Kak VJ, Kak Intan. Ya Tuhan Engkau yang memberkati dan mengurapi mereka. Dan Engkau pakai mereka dalam pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi mereka. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan semakin banyak. Ya Tuhan anak-anak, ya Tuhan remaja-remaja, anak-anak muda ya Tuhan yang boleh terberkati oleh karena pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih, kami akan mengakhiri Zoominar kami, dan biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita, memenuhi kita semua, dan membuat kita berlaku setia di hadapan Tuhan, dan berlaku taat kepada apa yang firman Tuhan katakan dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Kami akhiri Zoominar kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di IG Live dan Zoominar di bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.